Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Nur Khalifadin, biasa dipanggil Amar. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Yang dimaksud ADR adalah Alternative Dispute Resolution. Pada awalnya, arbitrase didirikan oleh para pedagang sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada mereka harus berperkara di pengadilan yang seringkali memakan waktu lama dan keahlian hakimnya dianggap sangat generalis. Mereka berkeinginan untuk membuat suatu pengadilan swasta di mana mereka dapat membuat sendiri hukum acaranya, atau dalam istilah arbitrase disebut rule. Demikian juga para arbiternya dapat mereka angkat sendiri dengan kualifikasi yang mereka tentukan. Maka terbentuklah arbitrase, suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang independen swasta. Penyelesaian suatu sengketa hanya dapat dilaksanakan apabila ada perjanjian atau kesepakatan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum timbul sengketa atau disebut pactum de compromettendo, atau sesudah timbul sengketa yang disebut akta kompromis. Putusan arbitrase bersifat final and binding, yang artinya putusan tersebut tidak dapat dimintai upaya hukum seperti banding dan kasasi, dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan itikat baik, karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang pertama, eksekusi membayar sejumlah uang. Pengaturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Yang kedua, eksekusi menghukum melakukan perbuatan. Eksekusi menghukum melakukan perbuatan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 225 HIR atau 259 RBG yang menggariskan orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperoleh dinilai dengan uang. Yang ketiga, eksekusi real. Eksekusi real merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung, yaitu pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela. Yang terakhir, yang keempat, prorate eksekusi. Prorate eksekusi adalah eksekusi langsung dalam hal kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur
tanpa mempunyai titel eksekutorial, misalnya soal-soal pajak. Jadi dari materi yang telah dipaparkan berikut bisa kita ambil kesimpulan bahwa lembaga arbitrase saat ingin melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti apa yang pengadilan punya. Maka dari itu, apabila kedua belah pihak yang sedang terjadi sengketa tidak menerima keputusan dari seorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan putusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Seperti yang telah dipaparkan berikutnya, bahwa lembaga arbitrase tidak bisa melakukan eksekusi, melainkan yang melakukan eksekusi adalah pengadilan. Karena menurut pasal 59 ayat ke-1 Undang-Undang Nomor 30 tentang arbitrase berbunyi, arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Jadi jelas apabila kita merujuk pada pada pasal 59 ayat ke-1 Undang-Undang tentang arbitrase, bahwa eksekusi yang dilakukan arbitrase adalah berdasarkan ketentuan hukum. Jadi seperti hukum perdata. Adapun selanjutnya pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dilakukan oleh arbitrase, melainkan dilakukan oleh pengadilan. Jadi putusan arbitrase yang sebelumnya ingin melakukan eksekusi dilimpahkan kepada pengadilan, lalu pengadilan melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum perdata. Nah, macam-macam eksekusi yang dilakukan pengadilan berdasarkan hukum perdata ada 4, yaitu yang pertama eksekusi mengambil sejumlah uang, yang kedua eksekusi menghukum melakukan perbuatan, yang ketiga eksekusi real, dan yang terakhir adalah pirata eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Aziz. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan membahas tentang melanjutkan materi dari yang teman saya bahas. Saya melanjutkan tentang pelaksanaan eksekusi dari arbitrase atau ADR. Peran pengadilan terhadap pelaksanaan eksekusi arbitrase. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga arbitrase tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung, melainkan dilimpahkan oleh pengadilan. Maka di sini peran pengadilan sangat penting dalam memberikan keadilan. Pengadilan diberikan wewenang oleh negara untuk memeriksa perkara dan mengeksekusi putusannya, agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Salah satu wewenang tersebut adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik nasional maupun internasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya, tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak tergugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik
konvensi. Putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah salinan putusan resminya didaftarkan. Maka sebelum melaksanakan putusan, arbitrase terlebih dahulu harus mendaftarkan putusan tersebut di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, sesuai dengan bunyi ketentuan umum pasal 1 angka 4, pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat ke-1 menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Ketentuan ini menjadi wajib dilakukan karena apabila dilalaikan akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan di dalam ayat 4, bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain berarti pula pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam Undang-Undang Arbitrase ada ketentuan yang mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Dalam pasal 59 maupun bagian penjelas tidak dijelaskan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase tersebut. Apabila konteks pendaftaran tersebut adalah untuk kepentingan eksekusi, seharusnya itu dapat dilakukan di tempat eksekusi yang akan dilaksanakan. Namun bila merujuk kepada pasal 1/4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, maka putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam hal ini berarti pihak termohon dalam perkara suatu arbitrase yang sudah diputuskan. Sedangkan terhadap putusan arbitrase internasional dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah ditentukan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh termohon berdasarkan uraian di atas. Dapat dikatakan bahwa peranan utama pengadilan negeri dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase adalah menerima pendaftaran putusan dan melakukan eksekusi apabila dimohonkan salah satu pihak. Selanjutnya yaitu manfaat pendaftaran putusan arbitrase. 1. Pendaftaran putusan arbitrase. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase atau sering disebut diponir harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili permohon. Pendaftaran putusan arbitrase ini telah diatur dalam pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Dalam pendaftaran tersebut, panitera bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya harus membuat dan menandatangani akta pendaftaran putusan arbitrase. Sebenarnya, bentuk akta pendaftaran ini bukan merupakan akta yang terpisah, melainkan hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir halaman putusan, sehingga putusan tersebut menjadi otentik dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dua, konsekuensi apabila putusan arbitrase tidak didaftarkan. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Demikian ketentuan yang tertera dalam pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Artinya, bahwa putusan tersebut harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diputuskan sesuai dengan ketentuan ayat 1. Pertanyaan yang mendasar mengenai pendaftaran ini sebenarnya, apakah sifat pendaftaran ini wajib atau dapat dikesampingkan? Kalau mencermati ketentuan menurut penulis, pembuat undang-undang ini bermaksud membuat ketentuan yang sifatnya opsional bukan wajib. Artinya dalam waktu 30 hari sejak putusan dibuat harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasa yang dirujuk oleh arbiter. Sebagaimana konsekuensinya, putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi dengan bantuan pengadilan negeri apabila pendaftaran putusan tidak dilakukan dalam kurun waktu 30 hari setelah putusan dibuat. Oleh karena itu, sebenarnya ada relevansi mendaftarkan suatu putusan apabila putusan tersebut langsung dilaksanakan oleh para pihak segera atau sebelum 30 hari setelah putusan dibuat. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita bahas kali ini mengenai eksekusi putusan arbitrase dan ADR adalah: yang pertama, arbitrase adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya, kebanyakan pebisnis ataupun pengusaha lebih memilih menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketanya karena dengan lembaga arbitrase lebih fleksibel. Selanjutnya, dengan menggunakan arbitrase juga lebih tertutup atau permasalahannya tidak terlalu terpublikasi, dan lembaga arbitrase juga lebih cepat dalam penyelesaian sengketanya dibanding pengadilan. Yang ketiga, arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi layaknya pengadilan. Jadi, arbitrase saat memutuskan untuk melakukan eksekusi maka dilimpahkan ke pengadilan apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima putusan dari seorang arbiter. Maka selanjutnya putusan tersebut harus didaftarkan ke pengadilan. Yang kelima, putusan dari lembaga arbitrase itu bersifat final and binding. Final and binding itu maksudnya adalah putusan dari seorang arbiter tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding ataupun kasasi. Dan keputusan dari arbitrase harus diterima oleh pihak berperkara secara sukarela. Diterima secara sukarela maksudnya dengan tujuan agar beriktikat baik. Yang keenam, mengacu pada pasal 56 ayat ke-1 Undang-Undang Arbitrase, maka keputusan arbitrase berlaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maka keputusan arbitrase untuk mengeksekusi atau macam-macam eksekusi yang dilakukan arbitrase di pengadilan adalah sesuai dengan hukum yang berlaku seperti hukum perdata. Yang ketujuh, sebelum eksekusi dilakukan oleh pengadilan, putusan dari lembaga arbitrase terlebih dahulu didaftarkan ke pengadilan untuk dilakukan eksekusi selanjutnya.
dan eksekusi baru bisa dilaksanakan setelah 30 hari berkas dari putusan arbitrase tersebut didaftarkan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang tentang arbitrase. Yang terakhir adalah manfaat dari pendaftaran putusan arbitrase kepada pihak pengadilan adalah agar putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi oleh pihak pengadilan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase itu secara sukarela. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam video ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yafazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.